Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita semua mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Kita ini diajari oleh Allah untuk tidak melupakan masa lalu. Kenapa? Karena manusia ini terus menerus lahir mati, lahir mati. Nah, kelahiran dan kematian akan terus menerus sampai dunia ini tutup, namanya kiamat. Nah, manusia ini tidak boleh lupa, karena cepat atau lambat manusia akan pulang ke kampung halaman. Mana kampung halaman manusia? Kampung halaman manusia bukan di Tanara. Kampung halaman manusia bukan di Banten. Kampung halaman manusia itu di langit sana. Jadi sampean yang kecil-kecil ini nanti pulang, nanti tua. Sekarang giginya yang masih utuh nanti rontok, pipinya yang tembem-tembem nanti kisut kayak jeruk kepanasan. Nanti pulang kemana? Ke langit. Karena kita ini penduduk langit. Kita ini pendatang, bukan penduduk Banten. Aslinya penduduk langit. Jadi manusia itu alien. Manusia ini alien, penduduk langit. Yang asli penduduk bumi itu apa? Ayam itu asli, kambing asli, sapi asli, babi asli, kadal asli penduduk bumi. Manusia ini penduduk langit, nanti pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang, meninggal. Yang baik-baik meninggal, yang kurang baik tewas, yang parah mudyar. Nah, ini yang parah ini. Anak-anakku sekalian ini kebetulan tak lihat kok kecil-kecil semua. Nah, Allah membuat cara agar manusia ini tidak lupa dengan asal usulnya. Manusia yang pertama kali turun siapa? Nabi Adam. Nabi Adam turun ke dunia, ada jejak yang ditinggalkan. Apa jejak yang ditinggalkan? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Yang kita sebut Ka'bah itu adalah tanda dari masa lalu manusia. Setelah itu tanda berikutnya, kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa ditandai dengan Jabal Rahmah. Jadi ceritanya ada. Manusia lahir diceritakan, turun ke bumi diceritakan. Dan bukan cuma ceritanya, sampai tanda-tandanya juga diabadikan oleh Allah, tidak dihilangkan. Kemudian satu ketika tanda-tanda itu hilang, dicari lagi oleh Nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu melahirkan nabi-nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah, di antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad ini semua diceritakan sama Allah. Nggak ada yang nggak diceritakan, semua diceritakan. Yang kemudian bagi santri selalu diingatkan bahwa
kita ini adalah umatnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa kenabian, Nabi Muhammad adalah Nabi milenial, Nabi terakhir yang harus menghubungkan umatnya dengan seluruh masa lalu manusia di muka bumi. Kalau yang kita pelajari di pesantren, Nabi Muhammad ini yang ke-25. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba. Ayo siapa ndak sampean? Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria. Melupakan ada sejarah masa lalu yang panjang. Makanya sejarah masa lalu yang paling besar adalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Makanya kita ini disuruh nengok Nabi Ibrahim punya tempat makom, namanya makom Ibrahim, suruh tengok sana. Nabi Ismail punya sejarah waktu bangun Ka'bah, namanya Hijr Ismail, suruh tengok sana. Siti Hajar pernah terlibat dalam proses penemuan Baitul Haram, berjalan mencari air, jinjit-jinjit, kita disuruh napak tilas, namanya sa'i, muter 7 kali. Kemudian Nabi Ibrahim pernah melempari setan, kita disuruh napak tilas ngelempar jumroh, ula, wuspo, akobah. Kemudian Nabi Ibrahim pernah memotong putranya Nabi Ismail, kita disuruh mencontoh agar tidak lupa dengan namanya ibadah kurban. Jadi Islam ini syarat pembelajaran terhadap masa lalu. Dan kita ini umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tapi kita sendiri tidak ketemu Nabi Muhammad. Kita ini tidak ketemu. Yang ketemu Nabi Muhammad namanya sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya namanya Abu Bakar, Utsman, Ali, karena yang ketemu Rasulullah itu orang Makkah, sekampung sama Rasulullah. Makanya namanya Abu Bakar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Dalimin, ini nggak ada. Nggak ada sahabat tuh namanya Tukijo, itu nggak ada. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu karena yang ketemu Rasul itu adalah orang Arab. Jadi Rasul itu di sana, bukan di sini. Nah, kita nggak ketemu. Nah, kemudian ada orang yang nggak ketemu sahabat, nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Ini namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini orang yang hanya ketemu sahabat. Nah, setelah itu sahabat meninggal, ada orang ikut Rasulullah nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Lah terus ada lagi orang yang mengikuti Islam tapi nggak ketemu sama tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, maka namanya tabi'ut tabi'in. Lah ada lagi yang belajar Islam sudah nggak ketemu sama tabi'ut tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Itu berarti namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Lah sampean ini nggak ketemu tabi'in, ya nggak ketemu tabi'in. Ketemunya sama siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ketemunya para ulama, ketemu Yai Ma'ruf, ketemu Yai Miftah. Itu Yai Ma'ruf, Yai Miftah. Ini murid-muridnya Kiai Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari.
pendereknya, tabeknya ke Kiai Hasyim. Kiai Hasyim belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud Termas. Lah Syekh Khatib, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil belajar kepada Syekh Nawawi tadi belajar dari tabek pengikut tabek. Nah, Syekh Nawawi ini dari tanah Arab, mengerti Islam, diajari ayahnya namanya Syekh Umar, ya. Jadi ini sudah tabek lah Syekh Umar dan keturunan ke atasnya kepada namanya Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, Syekh Maulana Hasanuddin itu tabeknya kepada Syekh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ketemu dengan ngerti Islam, ketemu dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati belajar banyak kepada orang Cirebon sana. Itu. Nah, orang Cirebon di sana belajar lagi kepada Syekh Kuro. Syekh Kuro di Kerawang. Jadi Syekh Syarif ketemu dengan belajar banyak kepada Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi belajar kepada Syekh Kuro di Kerawang. Syekh Samsudin namanya, karena pendidikan Al-Quran maka bernama Syekh Kuro, pendidikan Quran, Kiro'ah. Nah, itu muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar Islam kepada Sayyid Muhammad di Pasir. Sayyid Muhammad belajarnya kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin belajarnya kepada Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik belajar pada Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajarnya pada Sayyid Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khalid Qasam. Ini juga belum ketemu Rasul. Sayyid Ali Khalid Qasam belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Sayyid Isa, belajar Sayyid Ubaidillah, belajar Sayyid Muhammad, belajar Sayyid Ali Uraidi, belajar pada Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam urutan tadi kita ini namanya tabi'an panjang. Kita ini cuman ketemu sama ulama. Maka agar kita ini tidak lupa bahwa pangkat kedudukan kita belajar Islam itu hanya pada para ulama, maka kemudian kita dibikinkan organisasi namanya Nahdlatul Ulama, biar kita tidak lupa kalau muridnya ulama. Lah muridnya ulama itu yang nggak bisa persis sama muridnya Nabi. Wong tempatnya beda, zamannya beda. Murid Nabi di sana diajari makan 3 jari bisa, karena sama-sama makan kurma. Lah murid ulama di Banten diajari makan 3 jari gini, ya nggak bisa, wong makanannya soto. Muridnya Nabi di sana ya pakai jubah. Di sini nggak bisa dipakai jubah karena nanem padi. Kalau dipakai jubah nggak bisa mentas, itu kecepret di situ. Makanya akhirnya jubah dari Arab oleh para ulama sini dipotong baju syar'i, makanya namanya syar'uan, jadi sarung. Karena orang Indonesia nggak bisa bilang ain, bilangnya ngo. Wong Jawa ini mogo boto ngo, makanya saruan tadi sarungan. Akhirnya malah enak yang sarungan. Kalau takbir Allahu Akbar langsung nempel, karena sarung itu persis di atas pusar. Lah aurat laki-laki itu baina surrah warruk, antara pusar sama lutut begitu, ini di atas pusar nyantol. Takbir yang sempurna adalah antara dada sama pusar. Allahu Akbar. Nah sudah, sambil ngantuk pun nggak melorot. Ini hebatnya nggak melorot. Makanya Yai Ma'ruf kemana-mana pakai sarung. Karena iya.
karena sudah sepuh. Sepuh itu kadang berat juga bawa tangan di sini. Nah makanya yang tidak biasa menggunakan sarung, takbirnya Allahu Akbar begini, karena takut melorot. Jadi dipegangi di sini biar nggak melorot. Kalau santri Allahu Akbar nyantol udah sambil ngantuk dengan. Malantu ma'abidu nama abud wala na'abidu ma'abadu malantu ma'abidu nama abud wala na'abidu ma'abud malantu ma'abidu nama abud. Saking ngantuknya lakum dinukum waladdall. Tetap aman karena sarung. Loh ini hebatnya ulama dulu. Iya lah, kita ini muridnya ulama gitu kan, makanya nggak bisa sama persis. Allahu Akbar ya nggak bisa, biasa aja. Makanya muridnya ulama itu biasa saja, nggak usah aneh-aneh. Suruh jenggoten kayak sahabat ya nggak bisa. Wong orang Banten itu rasnya mongoloid, jenggotnya kadang cuma 12. Dipaksa kayak lebat kayak sahabat di sana ya nggak bisa. Makanya Yai Ma'ruf, Yai Miftah ya cuman sedikit aja, bahwa memang tata sedikit. Dan sahabat kalau berjenggot, kalau ketemu cium pipi kiri, pipi kanan, terus dilus-lus jenggotnya. Nah santri mencium ubun-ubun ulamanya lah. Sekarang kalau berjenggot di sini terus dilus-lus, ya ditonyok. Loh, ini perbedaan. Itu makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Lagi kita ini wal jamaahnya ulama. Wal jamaahnya Nabi di sana ya hebat. La haula wala quwata illa billah. Ada pedang di sini. Ya nggak ada masalah. Muridnya ulama, la haula wala quwata illa billah. Ya lari. Ini sama. Muridnya Nabi, sahabat sampai Nabi itu kalau ngimami sholat nggak pernah baca surat Al-Lahab. Tapi kalau kita kan tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu kalau tarweh sudah tabat, wah hampir selesai ini kan itu. Tapi zaman Nabi nggak pernah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab ini jadi makmum. Anaknya Abu Lahab itu muslim semua, jadi makmumnya Rasulullah. Maka Rasul nggak pernah terus tabbat yada bila bewatab, nggak pernah. Kalau kita ya loh, perbedaan itu ada. Nah sekarang ini menjadi bermasalah, munculnya orang-orang yang lupa ahli sunnah wal jamaah, muridnya ulama tapi datang dengan gaya-gaya muridnya Nabi. Lah inilah yang sekarang jadi masalah kepolisian. Itu yang jadi masalah lah. Kenapa? Lupa pangkatnya. Lah kenapa? Salah satunya karena nggak mau khol. Lo khol nggak mau, mulutan nggak mau, apa Isra Mi'raj nggak mau. Karena nggak mau akhirnya nggak ngerti lah. Kalau kita kan masih mau mulutan, oh ini memperingati Nabi. Lekhol memperingati Yai Nawawi. Oh berarti kita ini cuman kelas di bawahnya lagi, muridnya Kiai Nawawi, ya muridnya Yai Ma'ruf Amin. Ya modelnya begini, dipanggil sholat ya molor. Ya biasa aja bang, ini kelas muridnya ulama yang di paling bawah. Lah muridnya ulama itu sudah tidak seperti di sana. Yang di sana murid Rasulullah 30 juz hafal. Yang di sana, yang di sini ya syukur kalau ada yang masih 30 juz, berarti itu kelasnya grosir. Nah kalau yang kelas-kelas pengecer, ya kan nggak semuanya grosir, ada pengecer. Maka ulama bikin toko-toko kecil untuk jadi pengecer. Yang nggak kuat seluruh Quran grosir, ngecer Yasin, ya dibikinkan toko eceran namanya Yasinan. Yang nggak kuat grosir Quran semua, kuatnya cuman ngecer kulhu, ya dibikinkan toko eceran namanya tahlilan. Nah, yang kuat ngecer cuman Bismillahirrahmanirrahim,
bikinkan toko kecil eceran namanya suwuk loro untu. Doa sakit gigi bismillah. Duh, itu aja. Nah ini makanya ulama ini punya sekolahan dengan kelas-kelas tertentu. Ini Pak Nasir pasti paham betul cara ini. Lagi muridnya ulama. Makanya kalau kemudian muridnya ulama langsung mari kita jalankan secara kafah, ya konslet semua, betul. Iya, yang berdiri di sini semua bisa. Ini grosir semua yang di depan ini. Ini kan pengecer. Ini ngecer, wong pengecer, wong muridnya ulama. Yang di depan ini grosir semua. Ini bahkan ada ATPM, agen tunggal pemegang merek ada. Lah ini kan pengecer. Sholat yang sebegitu banyak ada yang cuma diecer setahun sekali. Lebaran ada nggak di sini? Ya pasti ada lah, wong modelnya kelihatan. Ada yang cuma ngecer seminggu sekali Jumat. Lah ya ini kelas-kelasan, makanya ahli sunnah wal jamaah. Lah itu makanya kita butuh pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita bahwa kita muridnya ulama. Salah satunya adalah dengan khol. Oh Nawawi, oh gini. Lah begitu sekarang ini, kenapa ada khol ada apa? Ini tantangan milenial. Orang milenial kayak sampean ini sekarang nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh apa-apa. Generasi kita zaman Yai Miftah, zaman Yai Ma'ruf Amin, zaman Pak Menteri, Pak Nasir, ini orang-orang zaman all. Sampean kan manusia zaman no. Ini zaman no semua. Bolak-balik tak ceritakan, kita ini zaman no. Pengen lihat Arab, pengen lihat singa, pengen lihat gajah, itu mesti sabar nunggu flora dan fauna. Zaman Pak Harto kalau nggak ada flora dan fauna kita nggak bisa lihat gajah. Sekarang tanpa flora dan fauna kalian enak. Dulu kita nunggu udah sehari gitu, begitu waktunya flora dan fauna ganti Pak Harmoko, Klompen Capir, hilang acaranya. Nah sekarang sampai nggak butuh, tinggal ambil handphone ini, ambil aja, tulis di sini Tengu Afrika, keluar. Kinjeng kawin, keluar. Lah iya, ini ada Pak polisi nggak pakai baju, ada. Tentara UDO itu ada di sini semua. Kinjeng kawin ada. Bokong India keluar. Ini manusia milenial. Kalian sudah tidak tahu Pak Pos sekarang ya? Ya paling Pak Pos tahu. Kita dulu itu paling seneng dengan Pak Pos. Makanya ada Menteri Parpos, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Sekarang nggak ada. Mau ngapain lo? Nggak ada surat yang diantar. Dulu zaman kita ini kalau lagi mondok, pacarnya mondok, oh rindunya luar biasa. Iya, mesti cari kertas warnanya pink ke pasar, pakai tinta warna biru, jangan keliru warna merah, putus. Baunya harus bau melati, bau apa, mawar, jangan bau melati, itu kuburan. Terus nulis, Dek, setelah engkau masuk ke penjara suci, pesantren maksudnya, aku benar-benar merindukanmu. Ternyata rindu itu berat. Loh ini rindu itu berat, sakit rasanya merindukanmu. Sampai aku lihat bayang-bayang sesuatu seperti lihat bayang-bayangmu. Malam ini kupaksa menulis sajak rindu. Dan aku yakin engkau pun merindukanku. Walaupun agak nggak yakin juga sih. Tapi aku yakin malam hari ini engkau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dulu. Terus kirim ke Pak Pos. Begitu dikirim di Pak Pos, betapa kita ini menunggu. Waduh, jangan-jangan dibuka sama pengurus ini. Itu loh, sekarang apakah anak milenial butuh itu? Enggak. Tinggal apa? Foto
foto aja miring ini, terus dikirim, mah gitu. Ini era kalian, anak-anakku sekalian yang muda-muda ini loh. Dan belajar agama pun sekarang lebih mudah, tinggal ambil handphone. Dulu mesti duduk di depan kiai. Kalau kita tepat datangnya nggak masalah, kita telat tempiling pak gitu. Kenapa telat? Terus kalau ngaji pelan-pelan gini sambil ngantuk, sampai tintanya itu suret-suret di kertas. Sekarang apa ada anak seperti itu? Nggak ada. Belajar ilmu lebih mudah, langsung tinggal ambil handphone, langsung hadis 27 keluar. Dan nggak pernah mikir kalau dia sedang duduk di atas WC, tetap aja tongkrong di WC, hadis 27 dalil pilpres ada di. Lah ini menghasilkan manusia yang sangat cepat dan instan, sehingga merasa tidak butuh siapapun, nggak butuh ulama, langsung butuhnya Quran sunnah. Dulu orang belajar bikin gulai, tanya ke tetangganya, sekarang tutorial gulai. Sama, orang nggak merasa sadar diri karena bisa berbicara dengan handphone secara langsung. Pakaian modern, keluarnya legging. Pada legging itu pakaiannya orang Eropa untuk kaki yang panjang dan lurus. Begitu kaki sini make ya ting pentol begitu, nggak ngukur. Akhirnya apa? Datang ini apa, bakul obat pelangsing, datang karena pengen kurus. Wah, akhirnya beli obat mencret karena murah. Setelah itu langsing juga karena olahraga. Habis itu kulitnya yang kurengen dihilangkan, datang obat koreng. Yang kulitnya masih hitam diputihkan pakai Vaseline. Wih, akhirnya udah bagus, bajunya berubah, singletan tok pakai You Can See. Habis itu rambutnya kurang merah, di merah-merah. Akhirnya kalau di Jogja tempat saya namanya LKMD, Londo Komeng Ndase. Terus mukanya di ini, terus alisnya diperpanjang, cantik, sendalnya tinggi. Akhirnya kenapa? Ya nggak mau ke sawah, karena nggak mau ke sawah, sawahnya dijual, dibeli sama perusahaan, duitnya habis. Bekerjalah di perusahaan, mau bekerja nggak enak, lama-lama jual ya apa yang dijual ya diperbaiki itu. Udah, ini bahayanya. Ini orang milenial. Makanya sekarang banyak sekali orang yang tidak mau ikut ulama. Siapa gurumu? Ya nggak tahu, guruku Google, ya susah. Ini problem milenial. Tiba-tiba ada orang galak dikit, itu representasi Sayyidina Umar gitu, yang ini Utsman, yang ini perang Uhud, yang ini kenapa? Orang nggak ngerti bahwa yang namanya perang Badar itu menghadapi orang kafir, perang Uhud menghadapi orang kafir. Tapi karena belajarnya download, dikira bahwa ini sudah saatnya perang Badar. Kiamat itu loh, kiamat itu masih lama, nggak usah ribut. 400 tahun lagi belum, masih ribuan tahun lagi. Kenapa? Masih ada NU. Loh, kiamat itu kan terjadi ketika orang masih menyebut, tidak terjadi selagi masih ada orang menyebut asma Allah. Lah kalau ada NU ya kan ada terus orang menyebut asma Allah. Wong NU kalau zikir la ilallah, la ilallah bunyi. Nah kalau yang lain habis orang zikir. Wong kiainya kalau zikir cuman diem, mau coba mbah. Lah ini hasilnya kenapa kekacauan gini? Tiba-tiba ada orang membawa bendera la ilaha illallah, karena inilah bendera Rasul. Ulama dulu bikin kan merah putih. Ulama lebih awal nggak pernah bikin bendera itu, akhirnya ribut. Kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak,
La ilaha illallah bagi santri sudah jadi tahlilan, sudah kita taruh di hamparan bumi Nusantara yang itu. Ini muridnya ulama lah, yang baru datang belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah, maka dibawa kemana-mana karena belum ngerti. Terus emosi, kamu ini anti la ilaha illallah. Enggak lah, aku anti benderamu, tapi kalau la ilaha illallah kita tahlilan. Sama dengan aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Dengan ini biasa. Lah itu, makanya orang selalu diingatkan dengan masa lalu. Lah hal ini membuat orang agar ingat kalau kita ini muridnya ulama. Lo ini loh, makanya anak-anak milenial sampean nggak pernah ketemu Rasul kan, makanya sama ulama diajari solawatan. Itu kan caranya ulama biar yang nggak pernah ketemu Rasul mampu merindukan Rasul. Maka solawat yang perintah Allah dilaksanakan menjadi solawatan, karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya solawat jadi solawatan, kalau dipakai tahlil jadi tahlilan, yasin jadi yasinan. Loh itu sarung jadi sarungan. Aku mau tahlil tapi tahlilan nggak mau, berarti kamu sama dengan punya sarung nggak mau sarungan. Loh itu loh, makanya adat solawatan model ini yang nggak ditemukan di zaman Rasul, karena ini muridnya ulama. Di Jawa sana ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dino nih Senin 12 Mulud tahun gajah. Nah itu lah yang santri ya enak. Wassalamun mustamirun lakini atajaddad. Santri yang tua-tua, NU mengajarkan sholawatnya orang tua. Halo ya Nabi, salam alaika. Yang tua napasnya udah pendek. Lah yang ibu-ibu yang hobinya dangdutan, ya wong ulamanya muridnya ada yang suka dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik. Coba terusin. Ya Rabbi Aisyah Adfatayyaji. Lah ini kiai nyambung karena hobinya dangdutan. Hilaljud ya hilaljud laljud wal karomi, duhai senangnya pengantin baru. Coba yo, ibu-ibu paling hobi nyanyi pengantin baru karena sambil gendong anak, netei anak, anaknya ngompol, nggak enak. Tapi nyanyinya itu biar nggak emosi, karena gendong anak walaupun capek juga produk pengantin baru. Loh, yang suka lagu daerah ya daerahan, yang orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Kan itu kan es lilin macece. Kan itu kan yang Sunda. Yang orang Jawa ya Jawanan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anggia numpak perahu layar. Lah itu muridnya ulama, sama indahnya luar biasa memahami agama. Makanya nggak pernah ribut kalau dipegang sama ulama, sebab ulama memahami betul pangkat dan kedudukan muridnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Itu akhirnya apa? Dengan cara seperti itu sholawatan menghasilkan mahabbah, menghasilkan cinta. Makanya yang nggak mau sholawatan nggak mengerti cinta. Makanya setiap ada orang sholawatan ribut, hulu, berlebihan, musyrik. Nah ini karena nggak ngerti cinta. Cinta itu dari dulu aneh. Lu ya kan sholawatan Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah.
gogok ya nah. Lah saya mau menirukan itu bisa, tapi gogoknya itu yang nggak bisa. Iyalah, orang Banten karena cinta diajari para ulama, walaupun nggak ngerti datang ke alun-alun ya nah. Lah ya kan? Iya, yang ada yang bawa bendera slang, ada yang bawa bendera Iwan Fals, bendera sepak bola. Tapi bagi yang nggak mengerti sholawatan, nggak mengenal mahabbah lewat sholawatan, ribut, berlebihan itu. Apa sholawatan kok joget-joget? Yuk namanya cinta, joget bebas. Ya ketemu pacarnya jauh itu, yes, biasa. Terus muji-muji apa itu anta Samsun, anta Badrun, berlebihan. Ya dari dulu kalimat cinta itu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Ya biasa orang seneng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Musyrik itu masa Rasulullah menyampaikan hajat. Kalimat mahabbah kalau kamu lihat dari ilmu fikih banyak yang musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dari ilmu fikih ya musyrik, masa nggak ketemu sehari mati. Kalimat cinta jangan dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kamu bahas, ribut sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Gak bisa. Bahasa mahabbah itu dari dulu indah. Musyrik semua. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Itu ya musyrik. Ngomong pada Allah, masa tanpa dirimu aku merasa hilang? Kamu nggak punya Allah. Loh, ini kan memang Roma Irama kehilangan cintanya, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Kehilangan pacar, tanya Allah. Kalau orang rindu itu, emang orang kurang ajar, pacar ngilang aja kok tanya Allah. Tapi cinta nggak bisa begitu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Loh, masa pacar hilang tanya Allah? Loh ini loh, makanya bahasa mahabbah itu nggak bisa. Jangankan bahasa mahabbah, wong Quran sama Quran kalau tidak dipahami bahasanya konslet. Yang satu sitati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sama fikih iso konslet. La talbisul haqqo bil batil. Fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul maqdurat, al-masyaqqatu tajlibut tayyir. Musyrik. Quran sama tasawuf kalau nggak pinter bisa konslet. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, itu Quran. Lah tasawufnya mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa ndak konslet? Bahasa cinta memang aneh. Lah orang muridnya ulama ini sampai pada sampai pada cinta. Rabi'ah al-Adawiyah jatuh cinta sama Allah, syairnya serem. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku nggak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku tidak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ada keinginan ibadahku ini karena surga, tutup surga dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku rindu padamu dengan ibadahku ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani kamu? Berani? Ya nggak berani. Ya itulah makanya muridnya ulama ini sampai kepada mahabbah dengan cara sholawat. Ya nggak bisa. Makanya Ibnu Katsir menggambarkan cinta dalam kitab Qissatul Anbiya luar biasa. Burung emprit jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Dek emprit, dek pipit, I love you, pret. Para burung pipitnya, kamu jangan sepelekan cintaku begitu, pret. Kata empit perempuannya.
Dek, aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini, kan ku hancur leburkan, kan ku porak-porandakan kerajaan ini demi cintaku padamu. Dan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Oh, itu burung emprit yang kecil itu. Nabi Sulaiman yang dengar, walah prit lambemu. Burung pipit cuma mengatakan, ya Sulaiman, mengertilah, jangan begitu. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta, katanya. Kalimat mahabbah begitu. Nah, itu makanya cara-cara ulama inilah yang akhirnya menyelamatkan dari generasi ke generasi dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, salah satunya adalah dengan khol. Akhirnya kita tahu. Nah, kalau khol kita lakukan, kita sekarang cinta dengan Banten. Inilah cara merawat negeri. Kalau kita rindu dengan Banten, gak mungkin kita mau disuruh ngebom Banten. Kita rindu dengan Wali Songo, kita ziarah ke Demak, kita ziarah Surabaya. Orang Banten suruh ngebom Surabaya, suruh ngebom Demak, nggak berani dan nggak mau, karena di sana ada makam kekasihnya para wali yang sudah bersemayam di tanah. Makanya tidak ada teroris yang tumbuh dari santri ahli sunnah wal jamaah, kata ulama. Nggak ada. Yang tumbuh biasanya dari orang-orang yang tidak mau ziarah kubur, tidak mau khol. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita ini masih diberikan rahmat oleh Allah untuk merasakan nikmatnya mendapatkan nikmat iman dengan dimong itu. Jadi diasuh oleh para ulama. Sebab apa? Manusia ini oleh Allah memang selalu diberikan pengasuh untuk biar tidak lupa bahwa kita ini punya tanggung jawab kepada Allah. Nah, manusia ini selalu dikasih pengasuh. Jadi ada pengasuhnya dan belum pernah lepas. Manusia itu dikasih pengasuh. Pengasuh manusia pertama Nabi Adam. Ini yang ngasuh ketika manusia masih besar-besar. Ketika manusia masih 60 dhira. 1 dhira itu segini. Kalau 60 gini berarti sekitar 50 meter. Nah, itu pengasuhnya Nabi Adam alaihis salam. Kemudian pengasuh berikutnya yang ngasuh manusia namanya Nabi Idris, yang akhirnya biasa kita lagukan kalau masih anak-anak dulu. Adamun Idrisun Nuhun Hutuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Ta'goya. Itu adalah sebuah nazom yang dikenal dengan nazom Aqidatul Awam. Nah,
yang dikenal dengan nazam nggih. Nazam Aqidatul Awam. Nggih. Monggo, Bib. Ini terlihat sangat sederhana. Bahkan kadang kita ini suka sambil terbangan atau sambil nutuk-nutuk tembok, mulai dari abda bismillahirrahmanirrahim wa birrohim minta imil ihsani sampai hum adamun idrisunuhun utuma. Ini NU semua ini ya, insya Allah masih hafal ndak? Ayo bareng-bareng. Hum adamun idrisunuhun utuma soleh wa ibrahimu kulun muttaba lutun wa ismailu ishaku kada yakub syuaibu harun awalmu dzulkifli dawudu sulaiman taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khodimun ta'goya. Nah, ini adalah sangat sederhana, tapi itu menjelaskan bahwa seluruh manusia ini tidak pernah lepas, pasti ada pengasuhnya untuk diantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita ini termasuk manusia yang diasuh oleh Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini asuhannya Nabi Muhammad. Cuman kita sendiri sudah nggak ketemu Nabi Muhammad. Jadi kita ini asuhannya Nabi Muhammad, tapi kita nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Makanya kita ini ya begini nih modelnya. Yang diasuh langsung sama Nabi Muhammad ini di Makkah sana, namanya sahabat. Kemudian Rasul meninggal, sahabat ini ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'in. Lah tabi'in meninggal, ditinggal sahabat, ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'ut tabi'in. Lah tabi'ut tabi'in ngasuh generasi berikutnya, namanya tabi'ut tabi'in. Lah kita ini asuhannya siapa? Asuhannya al ulama warasatul anbiya. Kita ini pengikut Rasulullah, tapi di bawah asuhan para ulama. Makanya biar kita ini nggak lupa bahwa kita ini adalah hanya asuhannya para ulama, maka kita dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Iben gak lali, biar nggak lupa kalau kita ini berkedudukan muridnya ulama, walaupun namanya nggak gagah. Nahdlatul Ulama ini namanya nggak gagah tapi menyelamatkan. Ada yang gagah, Ansarut Tauhid, itu gagah namanya, keren. Bagi anak milenial itu top, itu Ansarut Tauhid. Ada namanya apa? Ini terakhir ini, Front Pembela Islam, gagah namanya. Iya, ada ini gagah, namanya gagah, membanggakan. Yang satu yang besar ada namanya, ya misalnya Muhammadiyah, itu kan gagah namanya kan, bolone Nabi Muhammad itu kan gagah. Terus Majelis Tafsir Al-Quran kan gagah. Nek Nahdlatul Ulama itu kan tidak patek keren, karena ulama itu kalau di kampung namanya kiai. Lah kiai itu kadang utang rokok barang.
Iya, nggak keren. Sarungnya ya paling 50.000. Makanya, tapi ini nama jimat ini yang akhirnya menyelamatkan orang sadar betul kalau pangkatnya muridnya ulama. Karena milenial ini membuat orang lupa. Sekarang banyak orang di generasinya ulama tapi nggak mau dimong sama ulama, langsung minta diasuh sama Sahih Bukhari Muslim. Ini yang iya kan, langsung. Karena milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu waktu masih seusia sampeannya pengen melihat gajah Afrika, saya mesti menunggu flora dan fauna lama. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Gak ada. Wong dunia itu ada di handphone. Tengu Afrika keluar. Ini milenial, milenial. Gajah Afrika. Ini langsung di sini. Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta, itu menyakitkan. Lah itu menyakitkan. Menulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya wangi, terus ditulis kirim ke pos, seminggu berdebar-debar. Ini zaman saya, Dek, aku tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu neng ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Wow, di penjara suci. Loh ya, jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi aku yakin kerinduan kita hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat pacarnya. Rindu itu berat, jangan rindu. Rindu itu berat. Nah, anak milenial itu ndak ngerasakan itu, langsung dipoto jepret gitu kan. Terus dikirim, terus bawahnya ditulisi mah itu. Ini anak milenial, rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial nggak mengenal itu. Dek, kenapa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya nih, ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa ngakses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Lah maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2018.
langsung melompat ke sini. Makanya banyak yang konslet, kejauhan ini ngelompatnya. Nah inilah, ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini, yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh, gak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh, dapat ilmu, dapat akhlak. Sekarang nggak ada pengasuhnya, yang ngasuh adalah dunia virtual. Iya, milenial langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syekhul Googli, langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Nah ini tak saudara kiai milenial itu, orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika 1, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup, yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita. Nah setelah itu ngelompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah keempat namanya ideologi. Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang hilang. Makanya jangan salahkan kalau akhir-akhir ini NU agak sedikit kerepotan. Kenapa kerepotan? NU mengajarkan pendidikan keagamaan dengan caranya ulama. Orang milenial pengen langsung belajar sesuai dengan yang ada di sumber. Nah, iki ana sing ilang. Inilah. Iki jenengane nek cara pesawat niku jet lag. Nek cara peradaban namanya missing link, ada mata rantai yang hilang. Sehingga kemudian orang mengandaikan hidup kembali seperti zaman Rasulullah. Orang ribut lagi masalah jenggot, orang ribut lagi masalah celana cingkrang, karena itu dulu adanya di zaman Rasul. Kembali minum kencing unta. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Nahdlatul Ulama? Kenapa yang begitu-begitu itu nggak ada di NU? NU tetap berada dalam asuhan para ulama. Ini NU tetap berada pada asuhan ulama. Nah ulama inilah ujung tombak Islam semakin jauh, yang semakin jauh dari Rasulullah. Lah bejo sampean ini mampu bertahan menjadi muridnya ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Loh ini sekarang, jadi memang ini bejo. Orang sekarang kok mau dimong sama ulama, itu bejo. Begitu tidak dimong sama ulama, apa yang terjadi? Runtuhlah peradaban yang sudah dibangun oleh sedemikian panjang semenjak zaman Rasulullah. Ini yang terjadi. Makanya nama ini memang keramat, memang nama ini keramat. Kenapa? Selalu mengingatkan bahwa kita ini muridnya ulama, dan ulama itu sekarang yang ada ini, yang NU ini, ulama yang ada di Indonesia yang sudah mengalami beberapa asam garam bagaimana menanam Islam di negeri yang jauh. Ulama ngerti ini Indonesia. Suruh pakai jubah ya nggak jalan di sini. Jubah itu di sana. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah pertama ini ya Rasulullah dan sahabatnya, wal jamaahnya ini. Nah wal jamaah berikutnya berkembang terus.
Lah kita ini wal jamaahnya ulama warasatul ambiya, maka coraknya ya di mana ulama itu ada, dan itu di Indonesia. Suruh korban pakai sapi, pakai onta, wal jamaahnya ulama sini nggak memungkinkan, karena di sini Indonesia lahirnya kerbau sapi. Memaksakan diri korban pakai onta, ditangkap polisi. Urusan jenggot tidak lagi ribut, karena ulama di sini ketemu dengan ras Mongoloid, bukan ras Smith. Makan 3 jari tidak memungkinkan di sini. Sana kurma, di sini soto Betawi. Loh, ini loh, maka ada ahli sunnah wal jamaah ini berkembang. Ini maka ada ijma, ada qiyas. Nah ini. Jadi jeneng ulama ini keramat memang. Makanya yang paling aman itu ya ikut NU, paling aman udah. Tarweh aman. Ini kan yang sekarang lagi ribut kan Kiai Said ini ya. Yang tidak NU salah ya. Bukan itu maksudnya, udah diklarifikasi. Tapi kalau saya lebih seneng ikut NU itu aman. Tarweh yang lain 8, NU 20 jelas lebih aman. Kalau seandainya nanti yang benar itu 8, orang NU punya sisa 12. Loh, itu loh Neng. Jadi NU itu aman. Kalau sana nanti tarweh itu bener-bener yang bener kok 8, lah NU masih punya sisa 20. Nah kalau nanti yang bener itu yang 20, nah yang kurang 8 cari, yang kurang 12 cari di mana? Nah aman saja, sederhana kok. Ahli sunnah wal jamaah ya. Sholat NU aman kalau sholat. Kenapa? Karena kiainya mau mundur, nungguin makmum. Kalau yang lain kan langsung sholat, adzan, qomat, sholat. NU aman sampean. Apalagi yang di kampung-kampung yang masih di sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman. Nanti mundur, Robbana ya Robbana, sambil ngantuk-ngantuk. Ada datang satu malah rokokan. Ini kan kiainya sabar, tombo hati, capek nambani hatine dhewe nggih. Kalau sudah nggak datang cowapek baru ngamuk, diurugi anjangan yang baru datang. Aman sampean melu NU, gelem ngenteni. Lu sama kita ini nggak ketemu Rasulullah cuman sama Allah diajarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Aman karena NU itu menjalankan sholawat sehingga dikenal dengan nama sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Peci kalau belum dipakai, kalau dipakai pensinan. Ngaji kalau belum dipakai, kalau dipakai pengajian akhirannya an. Maka sholawat kalau dipakai sholawatan. Lah kita ini nggak ketemu Rasul tapi disuruh jatuh cinta. Lah caranya seperti apa? Ya hanya NU yang bisa ngajari dengan sholawatan. Iya, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinone Senin 12 Mulut. Oh iso ini NU ora iso itu. Aman, sampean sing bodoh-bodoh aman. Muridnya ulama aman. Ya kan, yang muda-muda
yang dimong para habaib ya dengan gaya mudanya. Marhaban ya nurul aini, marhaban 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 marhaban. Nah, di tempat lain belum tentu bisa. Ini NU sing senengane durur wassalamun mustamirun ya sallallahu ala marhaban sallallahu marhaban. NU yang tua-tua yang napasnya udah jelek ya Allah ya nabi assalam loh nyantol NU. Ibu-ibu yang senengannya Bang Haji Rumah Irama bisa sholawatan dengan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'asya Atafatayyaji ya ya uhailal jud duhai senangnya itu hanya muslimat yang bisa. Coba kemarin acara muslimat ada lagu ini wadah. Iya itu berjanji dan bisa loh. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam ya Rafi'asya iwataraji adfataya jiratal ya uhailal jub eslilin macet dengan sudah yang diajari Habib Syekh ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana Nabi Muhammad kok ya Hana. Ini cara Yaman sana, makanya saya paling susah menirukan kokoknya itu. Kalau depannya taruhan saya sama Habib Syekh bagus saya, kalau depannya kokoknya ya nggak bisa. Nah ini model baru, orang Indonesia banyak yang tidak ngerti, artinya nggak ngerti. Kalau ngerti ya Hanana ya Hanana ya Hanana pasti gitu, tapi ini nggak ngerti tapi seneng akhirnya ya kalau nalon ya Hanana. Ini fenomena baru, sholawatan nganggo gende iki anyar, cilik saya ndak ada, bahkan ada bendera slang naik, bendera Iwan Fals, ini baru loh. Inilah loh, makanya akhirnya muridnya ulama itu diem-diem bisa mencintai Rasulullah. Yang tidak ikut ulama ngerti sholawat tapi tidak mau sholawatan, makanya ngerti sholawat
tidak tumbuh mahabbah. Makanya kalau ada orang sholawatan sewot, karena dia nggak ngerti ngapain sholawatan kok begini-begini itu. Lah ini sudah masuk ke tahapan mahabbah. Makanya ya nana itu hulu berlebihan. Masa orang sholawatan pakai joget loh, dari dulu cinta itu berlebihan, biasa aja. Cinta itu ekspresif, ketemu pacar jauh, yes, ya kan? Cinta itu tidak usah terus apa itu anta syamsun anta badrun, hulu berlebihan. Biasa aja bagi anak muda NU, itu tidak berlebihan, karena cinta itu memang berlebihan dalam merayu. Dek, wajahmu seperti purnama, ini cinta. Apa itu musyrik? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kalau itu musyrik, rayuan cinta juga musyrik. Dek, aku tidak ketemu denganmu sehari saja, mati aku. Loh, itu musyrik loh itu kalau dalam bahasa fikih, tapi ini bahasa cinta. Saya sering contohkan, makanya Bang Haji Rumah Irama pun ketika jatuh cinta kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Musyrik, emang kamu ngerti rumusnya dunia? Cinta itu berlebihan. Ini saya ngerti namanya muridnya ulama yang nggak mau dimong ulama, nggak ngerti begini. Ini loh, karena kita ini muridnya ulama. Lah kalau murid Rasulullah langsung ya assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya besok paling di akhirat kalau ketemu kan, assalamualaikum ya Rasulullah, sahabatku. Lah orang sini ya Nabi salam alaika. Dari mana kata Rasul? Dari Jawa ya Rasul. Loh kok lagumu aneh? Iya, ini perahu layar. Lah itu besok Rasulullah kan ketemu umatnya. Lah ini kesaktian kalimat Nahdlatul Ulama. Orang ngerti pangkatnya. Di saat sekarang banyak orang tidak ngerti pangkatnya. Lah ini loh. Lah itu Islam. Lah kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai, sudah tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Nggak ada, sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah nggak ada. Lu sekarang sampean bayangkan, itu jadi ukhuwah Islamiyah, bersaudara, itu remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh. Dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh, ya puasa tapi saling bantai. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, terus terjadi perang, kan gitu. Nah, ini yang mesti kita ingat, bahwa Islam pernah mengalami satu titik di mana kaum muslimin berai dan tidak ada pemimpin, sudah gak ada yang dipercaya. Makanya ketika peristiwa itu terjadi, hanya satu orang yang memendam bagaimana Islam zaman Rasul itu bangkit kembali. Siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini membayangkan, ini tinggalannya mbahku remuk itu gimana? Yang di sana sudah jadi apa-apa, sudah jadi daulah ini, jadi ini, tapi satu orang yang mempertahankan kita. Sampai akhirnya apa? Punya anak Sayyid Bakir. Said Bakir punya anak Said Ja'far Shadiq.
Sayyid Ja'far Shadiq situasinya sudah sangat rumit, sampai sambat sama kakeknya namanya Rasulullah. Sayyid Ja'far Shadiq itu sambat. Apa sambat itu ya? Sambat itu apa? Mengadu. Ya, ngadu. Apa aduannya? Yang kita baca kemarin itu kan aduan Sayyid Ja'far Shadiq pada kakek buyutnya. Yang kita baca kemarin pas ribut-ribut itu loh, sholawat asghil itu adalah sholawat ketika Sayyid Ja'far Shadiq mengadukan situasi kepada Rasulullah. Sampai ada kalimat wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nggak bisa bayangkan situasinya seperti apa, sampai sholawat wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Situasinya kacaunya luar biasa. Kok peperangan, perang di mana-mana, saling bunuh terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian dipendam rasanya oleh Sayyid Ja'far Shadiq sampai punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Pendam terus, sudah deh aku nggak mau ke sana lagi, sudah biar aja di sana. Menjauh beliau ini, punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh untuk menghindari ini, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, menjauh baru kemudian punya anak yang sedikit mampu mewujudkan cita-cita zaman awal lahir Sayyid Abdul Malik, mewujudkan itu di Mongol. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin bergeser ke Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad bergeser ke Pasir. Lah punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara. Lihat sampean babuyute kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Ini gimana ini? Untuk menciptakan, membawa ajaran Rasul. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Mah ini baru kita mulai kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara di Arab ributnya seperti itu padahal satu bangsa. Lah di sini bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan puluhan bangsa? Ini bagaimana Islam mensikapi situasi seperti ini? Disinilah ketemu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimana memperkenalkan dalam situasi yang sulit seperti ini? Disinilah akhirnya membangun citra Islam yang ada di Nusantara, mulai ketemu dengan Hindu, mulai ketemu dengan Buddha, mulai ketemu dengan agama lokal, sampai akhirnya mampu bikin formulasi model Islam yang ada di Indonesia. Model Islam di sini berhadapan di sini gimana situasinya? Kayak gini, ketemu Hindu, maka kemudian ada rumus yang dipakai, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in
akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Gimana cara nanem Islam? Maka ditanamlah agar tidak menjadi agar Islam menjadi rahmat baru di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai dengan cara sini. Sunan Ampel mengembangkan rumus ini, punya murid-murid yang bergerak ke timur namanya Datuk Ribandang, bangun kekuasaan di Sulawesi. Hatib Dayan bergeser ke Kalimantan, bangun kekuasaan di Kalimantan. Yang bergeser ke Sumatera bergerak namanya Aryo Abdillah, membentuk kekuasaan sampai akhirnya berdiri Demak, berdiri apa. Nah, yang di Timur Tengah apa? Tumbuh kekuasaan besar namanya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Di sini berbeda, di sini tidak kesentuh sama sekali yang namanya daulah. Di sini trial and error. Bahkan Islam di sini ketika diajar sama Portugis sendiri orang sini ngadepi, tidak ada yang bantu. Kesultanan Malaka diajar Portugis tahun 1515 sendiri, gak ada yang bantu. 350 tahun perang sendiri, tidak ada yang bantu. Sampai akhirnya dengan kecerdikan para ulama menghasilkan apa? Puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini dan ini diteruskan terus. Punya murid, punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ajarannya teruskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ajarannya diteruskan Sunan Geseng, diteruskan Mbah Sambulasem, teruskan Mbah Pangeran, diteruskan sama Mbah Jabar, teruskan Mbah Sufyan, teruskan Mbah Abdul Halim, teruskan Mbah Abdul Wahid, teruskan Mbah Khairon, teruskan Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini gila ya. Nah ini jadi NU itu berdiri 1926 sebagai apa? Sebagai Jam'iyah, tapi isine NU bergerak dari zaman Rasulullah sampai ke Nusantara secara utuh, tidak dikurangi satupun, tapi diwadahi tahun 1926 lahir Jam'iyah. Kenapa? La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam tidak akan kuat tanpa Jam'iyah. Islamnya sudah ada, dikuatkan dengan bikin Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan Jam'iyah tanpa kepemimpinan. Maka ada pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada pengurus wilayah. Nah ini akhirnya dengan kepengurusan ini menjadi tenaga yang memperkuat Islam yang ada di Indonesia. Belanda datang dilawan. Kenapa? Karena para wali meninggalkan wilayah Nusantara, ditinggali Islam, ditinggali wilayah. Belanda minta agar santri di sini belajar kepada Belanda, santri tidak mau. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, mendirikan pesantren. Makanya sampai Belanda pusing dengan santri. Santri pakai apa? Belanda pakai sarung, pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai sepatu, santri pakai sepatu sendal kayu. Akhirnya Belandanya ngikut santri, mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santrinya yang bingung akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda nggak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang
digota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah untuk melawan penjajah Belanda. Maka santri tidak pernah malu ketika ada di kampung itu resiko perjuangan melawan Belanda. Begitu Belanda mau datang lagi ke Indonesia, yang ngelawan siapa? Santri. Yang bikin seruan iskariman au mujaitan lewat resolusi jihad adalah Nahdlatul Ulama. 65 mempertahankan bangsa ini dari kekuatan radikal kiri dan radikal kanan. 81 menerima asas tunggal Pancasila. Ini NU perjalanannya panjang. Untuk apa? Wala imarota illa bitaatin. Tadi jadi kepemimpinan ini memang harus ada ketaatan. Cuman sekarang ini masalahnya, ketika di sini sudah jadi model keislaman ahli sunnah wal jamaah ala thoriqati Nahdlatul Ulama, yang di sana remuk, yang di Timur Tengah dulu di bawah lindungan Turki Utsmani remuk, sehingga sekarang di sana tidak ada perlindungan. Kenapa? Turki Utsmani sebagai sebuah daulah yang melingkupi seluruh kaum muslimin dikhianati sama Saud, dikhianati sama Saud, sehingga jebollah kaum muslimin di Timur Tengah, runtuh semua karena dikhianati sama perjuangan Ibnu Saud. Dan oleh Ibnu Saud perjuangan mendirikan daulah itu diberikan kepada Amerika lewat Aramco, Arab American Corporation. Nah sekarang Amerika ngantem kaum muslimin, maka sekarang kemudian ada perlawanan. Di Mesir lahir Ikhwanul Muslimin, di Filistin lahir Hizbut Tahrir, di Afghanistan lahir Taliban. Tapi yang di sana sekarang semua sudah berhenti, semua kembali kepada negaranya masing-masing. Dominasi dan perlawanan mereka terhadap Amerika berhenti. Ketika mereka berhenti, ternyata bangsa mereka pengen menata dengan cara yang lebih baik, sehingga Ikhwanul Muslimin tersingkir dari Mesir, Hizbut Tahrir tersingkir dari Filistin, dan kemudian setelah operasi di Amerika pecahlah mereka tanpa ada tuan. Mereka menjadi orang-orang liar, lahir Al-Qaeda, lahir ISIS. Jadi di dunia sekarang ini banyak sekali jam'iyah yang tidak bertuan. Kalau dalam bahasa samurai ini adalah ronin. Apa ronin? Samurai tidak bertuan. Dan sekarang mereka sedang mencari tuan. Mereka datang sebagian besar ke Indonesia. Di Indonesia tidak punya tempat, tapi pengen mendapatkan tempat, maka kemudian akan menghancurkan jam'iyah yang sudah ada. Inilah maka kemudian jam'iyah yang sudah ada, bagaimana dihancurkan? Bukan dari jam'iyahnya, tapi dihancurkan dari ketaatannya kepada pemimpin. Maka saat inilah terjadi wala imarota illa bitaatin, diolo untuk apa? Menghancurkan kepemimpinan agar mereka bisa masuk dan menempati ruang baru, di mana ruang itu diharapkan tanpa pemimpin. Ini sekarang situasinya yang sedang terjadi. Maka sampean tidak usah kaget, mereka ini sedang datang ke negeri manapun. Di Malaysia datang ke sana, Hizbut Tahrir dan Salafi diajar sama Malaysia. Datang ke Eropa tidak dapat tempat, lah datang ke sini ada NU. Datang ke sini ada NU. Ini yang kemudian membuat NU hajar dulu agar ada ruang kosong untuk membangun jam'iyah dan kepemimpinan baru. Ini yang terjadi hari ini. Maka sampai tidak usah pusing bahwa NU memang lagi diajar kepemimpinannya, dijelek-jelekin untuk apa? Meruntuhkan imaroh di Indonesia, meruntuhkan ketaatan. Untuk apa? Agar
orang-orang liar yang tidak bertuan ini bisa masuk ke Indonesia setelah terbuang di Eropa, setelah terbuang di Filistin, setelah terbuang di mana-mana. Mereka menjadi organisasi yang liar dan masuk ke Indonesia mengharapkan mendapatkan tempat di Indonesia. Maka mereka berbicara tentang ukhuwah. Tapi pengalamannya selalu begitu, ukhuwah begitu terjalin mereka akan menjadi mandiri. Karena apa? Karena atiullah wa atiur rasul ini berhenti begitu mereka melihat ulil amri. Begitu mereka lihat ulil amrinya minkum, hanya mereka sendiri, yang lain tidak boleh lagi ikut menentukan ulil amri. Tapi ketika masih berbicara tentang ukhuwah, semua berbicara tentang atiullah wa atiur rasul. Begitu lihat ulil amri, mereka menyebut diri minkum, hanya mereka lah yang boleh mengendalikan ulil amri. Untung NU wis pengalaman ngadepi pasukan liar kayak begini, ronin ini. NU wis hafal ngadepi kayak begini, udah hafal. Iya, karena NU punya orang-orang yang punya kecerdasan apa? Kecerdasan melampaui zamannya. Lu kok bisa? Lu NU itu berdirinya kenapa? Berdirinya NU itu setiap malam Mbah Hasyim Asy'ari 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah dalam sholat. Yang lain kan kalau mendirikan organisasi paling kulhu. Iki Mbah Hasyim ini 41 kali At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka NU jadi besar kayak begini, penumpangnya banyak dan beraneka macam. Ada yang sudah sholat, ada yang belum, ada yang senengannya baru setahun sekali lebaran naik. NU terima semua. Ada yang masih sholat tapi sekali-sekali bandar togel, ada NU. Lengkap, ini besar organisasinya. Untung punya sopir yang luar biasa kayak Yai Miftahul Akhyar. Dan beliau ini sopirnya, makanya Yai Miftah ini kalau nyopir nggak gerasa gerusu, uang penumpangnya kayak kita ini. Nanti kalau nyopirnya banter mutah-mutah kita ini. Maka banyak yang mengatakan NU telat, NU tidak responsif, NU terlambat. Ya biasa, kendaraan besar, yang lain sedikit penumpangnya, makanya larinya cepat. Yang boleh naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggot nggak boleh naik. Yang boleh naik yang cingkrang tok, yang lain makanya larinya cepet, oeng, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi, ada. Ini nabrak, makanya NU itu biasa pelan gini. Jadi nggak usah heran, karena NU ini di baris ini, makanya sampai nggak usah heran muridnya ulama, tempat pencucian gitu loh. Nah, ulama nggak pernah lupa. Kalau ulama itu nggak pernah lupa karena ngomong paling bawah, selalu ingat dengan dawuh Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ itu nakiro. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia, maka baiknya manusia tidak sempurna. Makanya jangan merasa bahwa manusia kalau baik harus sempurna, nggak bisa. Malam hari ini jam ini yang paling baik siapa? Ya saya. Ngapunten nih, ngapunten ya Imam tadi. Gaya contoh nih. Yang paling baik siapa? Kalau baiknya itu nakiro, yang paling baik saya. Ini yang berdiri sendiri terus tiga imeng. Tapi saya nggak boleh mengatakan sayalah yang paling baik, karena saya menjadi kelihatan baik karena ada panitia. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, saya nggak ada di sini lah. Kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya ribut saya sama panitia. Nah, ini menjadi baik lagi karena ada yang duduk di
di sini. Kalau nggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, bukan harla, namanya cekson. Ini jadi kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri, ya. Ini cekson. Makanya kaum muslimin itu muridnya ulama itu hati-hati betul kalau mikir, karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Ulama nggak bisa hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Muridnya capek. Kenapa? Karena umat Islam kalau pergi haji yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Yahudinya mati, sampean pergi haji ngelangi. Tuh, hidup itu kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Orang Nasrani mati semua, susah perempuan kita nggak bisa dandan, karena yang bisa bikin bedak cantik itu orang Perancis. Nasrani bedak Betawi beras ditumbuk ya blonteng semua. Makanya ulama itu nggak terus sok-sokan bikin hukum. Itu rokok haram, ya baik orang nggak ngerokok. Tanya Ning Yeni, pasti suka laki-laki tidak merokok. Akan tetapi Kiai kenapa nggak mengharamkan rokok? Karena rokok dasarnya tidak ada halal haram, nggak ada. Wong rokok itu nggak ada hukumnya. Jangan karena bersih baik terus berdiri sendiri mau bikin kebaikan dengan haram rokok nggak bisa. Makanya Kiai selalu nanya, kamu kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Oh, kalau nggak ngerokok malah pusing ya, wajib. Lah itu kenapa? Karena rokok nggak bisa berdiri sendiri. Ada cukai yang masuk ke negara 174 triliun masuk negara. Rokok diharamkan, cukainya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bikin masjidnya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat sholat di masjid ini. Lah ini hukum. Dan ini muridnya ulama. Lah sekarang ini kesini semua. Makanya bahasa mereka sama. Mau bikin hoa, mau bikin apa, biasa untuk menghancurkan ketaatan kepada pemimpin karena mereka telat datang. Di sini sudah mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazar'in, yang baru datang menggunakan rumus wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sementara kita sudah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Mereka telat datang. Kenapa? Karena enak di sana. Tapi begitu dikhianati, khilafah khalifah hancur, mereka sekarang begitu remuk. Bayangkan kembali khalifah. Lah kita dari awal dedel duel, tak ada bantuan khalifah. Maka sekarang Turki runtuh menjadi puluhan bangsa, sementara kita malah puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya lho NU. Makanya sampai nojo kaget ditinggali Islam sama para wali dipertahankan, ditinggali wilayah dipertahankan. Islam harga mati, NKRI harga mati. Kenapa? Lah karena hanya NU yang menyatakan penerus Wali Songo, liane ndak ada. Maka bahkan ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada. Kenapa? Karena Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Ya tapi saya jengkel, gimana Gajah Mada kok Islam menurut kamu? Ya itu sudah Islam Kiai. Kamu aneh. Saya mendoakan orang mati, kamu bilang musyrik. Lah kok malah kamu ngislamkan orang mati? Lah maka kemudian yang alok-alok Wali Songo nggak ada. Ini semua jenggotnya panjang. Ada namanya Zainal Abidin, ada Badrus Salam. Ini yang alok-alok Wali Songo nggak ada. Wali Songo fiktif. Akhirnya Kiai Said yang bales, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka bales, Kiai Said yang goblok.
penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot? Itu asalnya. Jadi makanya begitu Malaysia tahu, Ronin datang itu, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin keluar dari Mesir tak bertuan masuk ke Malaysia, diajar sama Malaysia, dan Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Bahwa Malaysia tidak bisa lepas dengan India, dikenalkan dari kecil dengan tokoh namanya Jarjit. Malaysia nggak boleh lupa berhubungan dari dulu dengan Cina, maka kemudian si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh Mei. Di Indonesia mereka nggak boleh lupa dengan Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Itu cara Malaysia. Lah kita caranya NO apa? Ya kita kembali dengan cara ulama. Yang satu kembali dengan cara virtual, dunia maya. Makanya kemudian kiai tertingginya namanya Google, karena tidak punya kiai real maka tidak ada khol. Coba kalau ada kiainya yang asli manusia pasti khol. Berhubung tidak punya guru ya nggak ada khol, nggak punya guru. Gurunya Google masa dikholi. Lah kita punya orang-orang kayak Gus Dur ya dikholi, walaupun baru meninggal kemarin ini. Loh itu loh, makanya jangan heran kita ini punya mekanisme bangsa dan negara yang oleh para wali disebut wilayah. Ini daerah wilayah, daerah para wali. Manusianya disebut ra'iyah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka penduduknya dinisbatkan pada Rasulullah dengan disebut rakyat. Nah kalau sudah rakyat tidak boleh disebut kafir, karena kafir itu menentang Islam. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Itulah maka kiai-kiai sepuh gak pernah mengkafirkan orang. Iya. Terus kemudian kalau ra'iyah ini ngumpul disebut musyawarah, namanya wasyawirhum fil amri. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, maka musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri dalam Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka kemudian disebut majelis. Kepemimpinannya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukannya disebut kursi. Bahasa musyawarah, bahasa ra'iyah, bahasa kursi, bahasa majelis ini bukan bahasa tongkrongan, ini bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur paling Islam ada di Indonesia. Makanya para petualang baru Ronin ini nggak ngerti kalau di sini sudah Islam, karena mereka baru datang nggak ngerti bahasa yang ada di Indonesia. Ini loh, amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Nah belum mulai saya ini baru amma ba'du. Lah ya makanya NU itu tenang dari dulu, nggak usah khawatir. 60-an kenapa kerjasama dengan PKI dalam Nasakom? Karena Indonesia diancam oleh radikal kanan, DITI, IPRRI Permesta, dan PKI waktu itu ngomongin bangsa. Maka ketika ngomong bangsa, NU berteman. Tapi begitu PKI berkhianat pada bangsa Indonesia, yang bergerak pertama kali siapa? NU, jangan salah. Terus kemudian Pak Harto berkuasa. Begitu Pak Harto berkuasa, NU ditaruh mana? Ditaruh di P3 sama Pak Harto. Akhir sikut-sikutan di dalam kereta namanya P3, sampai kiai-kiai jengkel banget sama Pak Harto. Hadirin, kalau mau tawaf, mau ke Ka'bah, mau apa? Mau tawaf, mau haji, kalau ke Beringin mau apa? Ngiseng, itu ada dulu. Ada seperti itu. Tapi Pak Harto butuh kestabilan bangsa dan negara, maka diberlakukan asas tunggal Pancasila untuk membendung radikal dan kiai-kiai hampir nggak mau.
Tapi oleh Gus Dur bermain, Gus Dur dalam situasi seperti ini, kepanggil sama ya Ahmad Siddiq, tolong ya bikin ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Untuk apa? Untuk membawa bahwa NU ini punya persaudaraan bangsa, punya persaudaraan manusia dan persaudaraan Islam. Akhirnya sadar, akhirnya NU mulai ngerti di bawah kendali Gus Dur. Dan Gus Dur melakukan permainan level tinggi. Bapaknya Mbak Yeni, ketika Pak Harto, loh, tepuk tangan sing banter, tidak apa-apa. Ini permainan yang kita orang pusing, orang kecil pusing. Kenapa? Karena Pak Harto kemudian mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, karena M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu. Ini ketulik sudah, orang marah ini Pak Harto ketulik karena ngangkat Benny Murdani, bikin CSIS ketua Cina Bian Kun ini, Cina ketulik lagi orang. Wah, tapi Gus Dur tahu ini bangsa terancam, maka Gus Dur kemana-mana jalan dengan Pak ini Gus Dur diteriaki, Gus Dur kafir, Gus Dur tenang aja, wong kamu nggak ngerti aja kok, paling gitu aja kok repot loh. Sampai akhirnya apa? Akhirnya ini yang kemudian terjadi, NU sudah siap konsolidasi untuk menerima apa? Menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Pak Harto itu pemerintah bisa berganti, maka NU menerima asas tunggal Pancasila, tapi dengan Pak Harto tetap melawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Kata Pak Harto, kalah aku kalau gini sama Gus Dur, daripada kita nggak ketahuan Gus Dur itu di mana, Mbak Tutut suruh ikut, maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur. Lah kata Gus Dur, wong naik bis ya harus bayar, maka kemudian pesantren-pesantren dapat dari batu haram tidak? Ya enggak. Kalau sebelumnya riswah, kalau ini ujroh, ongkos naik kendaraan. Nah habis itu Gus Dur nyopir, itu Gus Dur yang cerita sendiri. Gus Dur nyopir gitu, ngantuk-ngantuk, Mbak Tutut tidur di belakang, Gus Dur capek, akhirnya Gus Dur berhenti, Mbak Tutut tidur, Gus Dur menaikkan satu penumpang namanya Bu Megawati. Begitu Mbak Tutut bangun kaget, kok anaknya Bung Karno yang naik. Akhirnya cakar-cakaran di dalam berdua itu, ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledak peristiwa 27 Juli. NU tidak jadi ngelawan negara, yang tabrakan sesama kaum politik. Dua singa capek berkelahi, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Sederhana sebenarnya. Makanya jangan kau katakan NU itu bodoh. NU tidak bodoh, karena ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama jadi presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.